Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Di dalam hidup sangat penting adanya kesatuan antara kata dan perbuatan, di mana sebagai wujud jati diri kita sebagai murid Kristus, mewartakan sukacita, maka lakukanlah hidup kita pun dengan penuh sukacita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menyatakan kuasa-Mu dalam diri Yesus Putra-Mu. Semoga kami senantiasa takjub dan bersujud menyembah Engkau dalam kebenaran melalui setiap tingkah laku kami, dimanapun kami berada. Kuatkanlah kami dan ajarilah kami untuk selalu rendah hati dan setia, untuk terus belajar menjadi lebih baik seturut kehendak-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam surat kepada orang Ibrani jelas dikatakan di sana, di mana kita disempurnakan dengan penderitaan yang kita alami. Kita mengalami penderitaan bukan karena kita terkutuk, bukan pula karena kita dihukum, tetapi di dalam kebenaran, di dalam mewartakan sukacita kedamaian kerajaan Allah, memanglah banyak tantangan yang membuat kita kadang menderita. Tetapi yakin dan percayalah, jangan menggantungkan hidup kita, diri kita kepada kemewahan duniawi. Jangan kita menaruh dan menggantungkan hidup kita kepada sesama kita manusia. Anda, saya, kita semua diajak untuk menggantungkan hidup kita kepada Dia yang memiliki hidup kita. Dia ialah Yesus Kristus, Tuhan kita, Sang Guru yang patut kita teladani, yang patut kita ikuti, yang patut kita sembah. Caranya berkata-kata, tindakannya di dalam menunjukkan ketaatannya kepada firman Tuhan sungguh begitu istimewa. Seringkali kita lupa, kita lebih menggantungkan pada kesenangan yang sifatnya dunia. Padahal sudah jelas dikatakan di dalam surat Ibrani, ketika kita menggantungkan kepada kebahagiaan duniawi, atau ketika kita menggantungkan hidup kita kepada manusia, mungkin itu adalah jalan pintas untuk mendapatkan sukacita dan kebahagiaan, tetapi yakinlah bahwa di akhir akan membawa penderitaan. Beranikah kita untuk belajar mengendalikan diri, untuk berkata cukup, untuk berkata jangan? Kita tahu akan identitas diri kita itu siapa. Kalau kita adalah seorang pemuka agama, kita pun diajak untuk belajar tidak hanya pandai beretorika, tetapi pandai juga merangkai aktivitas kegiatan nyata yang memberikan makna dan menghantar banyak orang untuk merasakan keselamatan yang kita wartakan. Sebagai seorang yang pernah studi, mahasiswa, siswa-siswi, kita diajak untuk belajar menata cara berkata kita. Percuma kita studi begitu lama, tetapi kita tidak bisa menyusun kata-kata yang menyejukkan, menyusun kata-kata yang membawa orang untuk memuliakan Tuhan. Kata-kata yang penuh wibawa, sebagaimana dikatakan di dalam Injil hari ini, jelas dikatakan sebuah kata-kata itu berwibawa ketika kata-kata itu diikuti dengan tindakan nyata. Itulah yang dikatakan di dalam Injil Markus hari ini. Bahkan mereka yang dianggap setan pun takut karena wibawa. Ada kesatuan antara kata dan perbuatan. Ini bukan perkara yang mudah,
Tetapi ini juga bukan perkara yang mustahil. Ketika ada kemauan, ketika ada kesadaran untuk terus belajar, memperbaiki diri, berani mengakui siapa identitas dirinya, dia akan paham betul apa jati diri sebagai murid Kristus. Percuma kita mengatakan bahwa kita adalah murid Kristus, tapi kita tidak berani untuk mengampuni. Percuma kita mengaku diri sebagai pelayan Kristus, tetapi kita tidak berani melaksanakannya apa yang kita katakan di dalam menerima saudara kita yang mungkin berbuat salah. Saudari-saudaraku yang terkasih, jangan biarkan keangkuhan, keegoisan, perasaan paling suci, perasaan paling benar membuat kita lupa akan belas kasih Allah yang kita wartakan. Percuma kita mewartakan belas kasih Allah, tetapi di dalam tindakan nyata kita tidak mampu untuk menghadirkan itu, bahkan kepada orang yang paling dekat. Memang benar, mereka yang paling dekatlah yang akan melukai, bahkan membuat kita meneteskan air mata. Tetapi kita diingatkan di dalam tahun refleksi ini, beranikah kita menghadirkan belas kasih Allah di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, di dalam gereja kita. Sebagai gereja yang hidup, kita diminta tidak hanya pandai merangkai kata-kata, tetapi juga pandai menghadirkan kasih Allah di dalam kehidupan nyata. Semoga berkat Allah selalu melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, jangan kita menjadi budak dari dunia ini, tetapi jadikanlah dunia ini sebagai sarana untuk memuliakan Allah. Mari kita hidupi apa yang kita katakan di dalam kehidupan nyata. Karena itulah wibawa kita sebagai makhluk ciptaan yang diangkat menjadi anak-anak Allah. Ialah mereka yang bisa berkata-kata di dalam kesatuannya dengan tindakan nyata. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.